Milan berubah menjadi lukisan muram malam itu. Langit yang sebelumnya keemasan kini menjadi kelabu tua, dan hujan turun deras tanpa aba-aba, bukan gerimis romantis, tapi badai penuh amarah. Lara menatap dari balik kaca hotel, masih mengenakan gaun merah anggurnya, yang kini sedikit lembab di bagian bawah karena berlari dari mobil menuju lobi. Suara hujan yang menampar jendela membuat pikirannya berantakan. Dia membenci kebetulan. Tapi malam ini penuh dengan itu. Ponselnya mati. Charger tertinggal di venue acara. Dan tentu saja, layanan kamar sedang penuh karena badai. Kelaparan, bosan, dan jenuh dengan dirinya sendiri, Lara akhirnya mengenakan jubah mandi hotel dan turun ke lobi untuk mencari makanan ringan di vending machine. Dan di sanalah dia, Ronan, duduk di salah satu sofa kulit krem dengan 2 cangkir kopi di tangan, mengenakan kaos abu-abu dan celana santai hitam, rambutnya sedikit basah, terlihat manusiawi. "Tidak kusangka kamu juga turun," katanya sambil mengangkat 1 cangkir. Kopi malam. Pahit. Cocok untuk wanita pahit. Lara mendesah. "Aku sedang tidak punya tenaga untuk duel kata malam ini." "Bagus. Aku juga." Ia menyodorkan cangkir kopi satunya. Ia menerimanya, diam-diam lega bahwa hangatnya terasa seperti pelukan tak bersuara. "Saat kecil," ujar Ronan tiba-tiba, "aku pernah bilang pada ibuku kalau aku ingin mendesain baju untuk robot masa depan." Dia tertawa seharian. Lara menoleh padanya, sedikit kaget. "Kau? Robot? Aku kira kamu lahir langsung sebagai direktur." "Sayangnya tidak. Aku juga pernah jadi bocah aneh." Ia melanjutkan, wajahnya tak lagi menyimpan sindiran. "Kau sendiri? Kenapa masuk dunia mode?" Lara mengusap jari di atas cangkir. "Ibuku adalah model runway era 80-an. Elegan, disiplin, sempurna. Aku selalu merasa tertinggal dari bayangannya. Jadi aku membangun kerajaanku sendiri. Bukan di atas panggung, tapi di balik tirai." Ronan menatapnya dengan sesuatu yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya, pengertian, hening. Lalu Lara berdiri. "Aku akan kembali ke kamar. Terima kasih untuk kopinya." Namun sebelum ia berbalik sepenuhnya, Ronan berkata pelan, "Kau tahu, kadang kamu bisa berhenti berperang. Setidaknya untuk 1 malam." Lara menatapnya sejenak, kemudian, tanpa berkata apa-apa, ia hanya mengangguk dan pergi. Tapi saat pintu lift menutup, dadanya terasa aneh. Nyeri yang bukan karena benci. Getaran yang bukan karena marah. Mungkin untuk pertama kalinya ia merasa terlihat. Beberapa hari setelah perjalanan Milan, studio desain Winters kembali bergeliat seperti biasa,
Tapi tidak semuanya terasa sama, ada sesuatu yang menggantung di udara antara Lara dan Ronan. Sesuatu yang tidak diucapkan sejak malam hujan di lobi hotel. Sebuah keheningan yang bukan karena kebencian, tapi ketegangan yang jauh lebih kompleks. Studio desain, pukul 10.14 AM. Lara membungkuk di atas meja besar. Tangannya sibuk merapikan lipatan pada kain satin hitam untuk gaun utama koleksi musim gugur. Ia tampak terfokus, rambutnya disanggul sederhana, pensil tergigit di bibir. Ronan masuk diam-diam, menatapnya sebentar sebelum meletakkan file prototipe di dekatnya. Aku tadi bicara dengan tim marketing. Gaun ini butuh sesuatu yang menggigit. Lara meliriknya tanpa mengangkat kepala. Ini bukan kostum vampir, Ronan. Ini busana haute couture. Tapi haute couture tetap harus menggoda kamera. Tanpa berkata apa-apa, Lara berdiri dan menarik gulungan renda perak dari rak. Ia memotongnya pelan-pelan, lalu menunjukkannya padanya. Kalau kau paham tekstur, kau akan tahu ini menggigit tanpa perlu menjilat kamera. Mereka berdiri sangat dekat, bahu hampir bersentuhan, saat dia menjahitkan potongan renda ke pinggang gaun. Dan tanpa disengaja, tangan mereka bersentuhan, api diam, keduanya membeku. Hanya 1 detik. Tapi dunia seolah berhenti, mata Lara menatap tangannya yang menyentuh jari Ronan. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Ia menarik tangannya perlahan, tapi tidak secepat yang biasa ia lakukan saat menghindari sesuatu. Ronan menatap wajahnya. Tak berkata apa-apa. Tapi tatapannya cukup berkata, "Aku merasakannya juga." Lara mencoba menetralkan napasnya, kembali fokus pada jahitan. Tapi suaranya sedikit bergetar saat berkata, "Kau terlalu dekat, Ronan." Dan jawabannya datang pelan, tanpa nada menggoda, hanya jujur, "Mungkin aku tidak ingin menjauh." Topeng komedi dan tragedi. Beberapa menit kemudian mereka kembali sibuk, seolah tak terjadi apa-apa. Tapi kain bukan satu-satunya yang kini mereka bentuk. Mereka sedang menjahit sesuatu yang lebih berbahaya. Sesuatu yang tidak bisa diukur dengan meteran atau dipoles dengan glitter. Ketertarikan, dan itu tidak bisa disangka lagi. Peluncuran koleksi musim gugur tinggal seminggu lagi. Studio Winters dipenuhi energi. Penjahit, asisten, fotografer, dan editor berlalu lalang seperti semut dalam sarang emas. Tapi bagi Lara, dunia yang biasanya teratur mulai terasa miring, bukan karena desain, bukan karena tenggat waktu, tapi karena Ronan Blackwell dan tatapan mata itu yang masih terasa di kulitnya sejak hari mereka bersentuhan di meja desain. Hari itu, di showroom pribadi studio, Lara sedang memeriksa deretan gaun terakhir ketika pintu dibuka tanpa ketukan. Suara langkah tinggi menggema. Seorang wanita tinggi dengan rambut pirang gelombang sempurna dan jas putih ketat masuk seolah ruangan itu miliknya. "Halo, Lara." Lara menoleh pelan, tidak mengenalinya. Tapi ekspresi Ronan yang tiba-tiba membeku saat muncul di belakang membuat semuanya jelas. "Selene." Suaranya datar, tapi matanya gelisah. Wanita itu tersenyum tipis. "Oh,
Jadi kau belum menceritakan tentangku pada mitra barumu? Ketegangan membeku di udara. Selene berjalan ke Elara, menjabat tangannya dengan anggun tapi menusuk. Selene de Veraeus, mantan pacar Ronan, juga mantan mitra bisnis, sampai dia memilih ambisinya di atas kejujuran. Elara menatap Ronan, tak berkata apa-apa. Selene melanjutkan, nadanya lembut namun tajam. Aku hanya mampir untuk menyampaikan bahwa rumah modeku akan meluncurkan koleksi bersamaan dengan kalian minggu depan. Sedikit kompetisi sehat. Ia berbalik dengan elegan, meninggalkan parfum mewah dan kekacauan di belakangnya. Setelah kepergiannya, Lara tetap diam, menggenggam clipboard terlalu erat. Ronan mencoba menjelaskan, itu dulu. Bertahun-tahun lalu, kami punya hubungan rumit. Tapi kau tidak berpikir perlu memberitahuku, meski kita bekerja sama setiap hari. Suara Lara rendah, tajam. Aku tidak menyangka dia akan muncul seperti itu. Aku tidak menyembunyikannya. Aku hanya tidak mau rumit. Terlambat. Patah hati sore itu, Lara berjalan keluar studio. Sendiri, angin sore menusuk, tapi tak sedingin rasa kecewa di dadanya. Ia tahu sejak awal bahwa Ronan adalah tantangan. Tapi ia tidak menyangka, diam-diam hatinya berharap lebih dari sekadar kemitraan. Kini, kepercayaan yang mulai tumbuh, retak. Dan retakan kecil bisa membuat seluruh bangunan runtuh. Malam setelah kehadiran Selene terasa panjang, seperti luka yang tidak langsung berdarah, tapi terasa menganga. Lara tidak datang ke studio keesokan paginya. Ia butuh waktu, jarak, kejelasan. Tapi yang didapatnya hanyalah lebih banyak pertanyaan. Siapa sebenarnya Selene de Veraeus? Dan kenapa bagian dirinya merasa terganggu bukan hanya karena persaingan bisnis, tapi karena perasaan? Hari berikutnya, di apartemen Lara laptop terbuka. Kopi dingin. Mata Lara terpaku pada layar, menelusuri berita mode lama, artikel bisnis, dan arsip wawancara yang menampilkan nama Selene Ronan, The Power Couple of London Couture. Partners in Love, War, and Waistliness. Wawancara 5 tahun lalu menunjukkan foto Selene dan Ronan tersenyum di karpet merah, terlalu akrab, terlalu cocok, tapi lalu ia menemukan sesuatu yang lain, artikel kecil, nyaris tersembunyi. Selene de Veraeus sweat for epitaph, counter-sweat Ronan Blackwell for breach of trust. Mata Lara menyipit. Tidak pernah disebut Ronan. Tidak sekalipun. Dan di komentar anonim bawah artikel, he left her before the scandal broke. Smart move, but messy. Studio, malam harinya Lara kembali. Diam-diam. Semua tim sudah pulang, kecuali satu orang yang berdiri di balkon lantai atas Ronan. Ia menoleh saat mendengar langkahnya. Kau kembali. Aku bukan tipe yang lari dari masalah, jawab Lara dingin. Ronan mendekat, suara pelan. Aku harus menjelaskannya. Aku dan Selene, kami menciptakan label bersama. Tapi dia menjual desain prototipe kami ke rumah mode Prancis di belakangku.
Lara menatapnya, mencoba membaca kejujuran di matanya. Kenapa kau tidak bilang sejak awal? Aku lelah dipandang sebagai lelaki dengan masa lalu beracun. Aku ingin kau melihatku karena kemampuanku, bukan karena luka-lukaku. Hening. Angin malam menyapu potongan kain di balkon. Lara menarik napas dalam. Masalahnya, Ronan, luka itu bukan hanya milikmu. Kalau kau tidak percaya aku cukup kuat untuk tahu semuanya sejak awal, maka kau tak benar-benar percaya padaku. Ia berbalik, tapi sebelum benar-benar melangkah pergi, ia menatap ke belakang dan berkata dengan nada lebih lembut, "Bersihkan kekacauan ini. Aku akan tetap di sini, tapi hanya kalau kau belajar jujur, bukan hanya kreatif." Studio telah berubah sejak konfrontasi tidak lagi hanya diisi suara mesin jahit dan lembaran kain, tapi juga keheningan, ketegangan, dan sesuatu yang belum disebutkan, sesuatu yang tumbuh di antara mereka. Lara dan Ronan bekerja bersama kembali. Profesional. Fokus. Tapi sesekali, mata mereka bertemu terlalu lama. Tangan mereka hampir bersentuhan lagi, dan tidak seperti dulu, kini mereka tidak langsung menarik diri. Malam hari, di studio yang sepi, hanya mereka berdua yang tersisa. Lara sedang mengukur lengan gaun pada manekin ketika Ronan mendekat untuk menyerahkan kancing satin hitam. Jari mereka bertemu. Sekilas. Tapi dunia seolah berhenti berdetak. "Lara," bisik Ronan, nyaris tak terdengar. Ia menoleh perlahan. Jarak antara mereka hanya beberapa inci. "Kenapa kau menatapku seperti itu?" tanyanya, suara hampir gemetar. "Karena kau menatapku duluan," jawab Lara, napasnya cepat. Detik itu terasa seperti selamanya. Ronan mengangkat tangannya, menyentuh wajah Lara perlahan, seolah memberi waktu untuk menarik diri, tapi Lara tidak mundur. Dahi mereka bersentuhan. Bibir hampir menyatu. Napas mereka bercampur. Mata tertutup hampir sampai ponsel Lara bergetar di meja. Suara keras dalam keheningan membuat keduanya tersadar. Mereka mundur perlahan. Jauh tapi belum sepenuhnya lepas. Lara mengambil napas panjang. "Aku harus pulang," katanya tanpa melihat matanya. Ronan hanya mengangguk, tak mempercayai suaranya sendiri. Ketika Lara melangkah keluar malam itu, udara terasa lebih dingin, tapi bukan karena angin, itu karena sesuatu yang nyaris terjadi, dan karena mereka berdua tahu, jika itu terjadi, segalanya akan berubah. Setelah malam itu, Lara tidak bisa bekerja seperti biasa, bukan karena desainnya, bukan karena jadwal, tapi karena tatapan itu, sentuhan itu, dan ciumannya yang tidak jadi. Pagi di apartemen Lara, ia berdiri di depan cermin, memandangi bayangannya sendiri. "Ini bodoh," bisiknya. "Kau tidak sedang jatuh cinta. Itu hanya ketegangan. Situasi. Chemistry." Tapi hatinya tidak percaya. Ia masih bisa merasakan kehangatan jarak mereka,
masih bisa mendengar detak jantungnya saat Ronan nyaris menciumnya. Di studio, Ronan juga tidak seperti biasanya, ia tak banyak bicara. Tapi setiap kali Lara lewat, matanya mencari-cari. Setiap kali tangan mereka nyaris bersentuhan, waktu seolah berhenti sebentar, namun tak satu pun dari mereka menyebutkan malam itu, dan justru itulah yang membuat segalanya makin rumit. Siang hari, di ruang desain utama, Lara berdiri di depan papan mood board, mencoba menyusun inspirasi warna untuk koleksi terakhir. Ronan masuk diam-diam, berdiri di belakangnya. "Lara," katanya, suaranya pelan. Ia menoleh. "Aku hanya ingin tahu, apakah yang terjadi? Malam itu adalah kesalahan bagimu?" Seketika, dunia terasa sunyi. Lara menatapnya lama, lalu menjawab dengan hati-hati, "Aku tidak tahu. Yang ku tahu, aku tidak siap untuk hal seperti itu. Bukan sekarang." Ronan mengangguk, wajahnya tegang tapi menerima. "Aku akan menunggu," katanya, "sampai kau siap. Tapi aku tidak akan pura-pura itu tidak terjadi." Setelah dia pergi, Lara duduk, napasnya berat. Kenapa pria yang awalnya begitu menjengkelkan kini menjadi seseorang yang sulit ia abaikan? Apa benar ia hanya bingung, atau sebenarnya ia mulai jatuh cinta? Hari-hari berjalan lambat setelah percakapan itu. Lara kembali menenggelamkan diri dalam pekerjaan, bukan karena dia baik-baik saja, tapi karena itu satu-satunya cara agar ia tidak merasa terlalu banyak. Tapi masa lalu punya cara licik untuk muncul, terutama ketika kita paling ingin melupakannya. Surat tak terduga. Suatu sore, seorang kurir datang ke studio dengan amplop hitam mengkilap bertuliskan nama Lara. Tidak ada pengirim. Ia membuka pelan. Di dalamnya, foto lama, kabur dan sedikit usang, seorang pria, ayahnya, dan di belakang foto, tulisan tangan yang sangat dikenalnya. "Kamu pikir dunia sudah lupa? Kita belum selesai." Tangan Lara gemetar. Masa lalu Lara dulu, sebelum ia ke London, Lara sempat terlibat dalam skandal keluarganya. Ayahnya adalah seorang pebisnis yang jatuh karena korupsi, dan Lara remaja menjadi kambing hitam media untuk menutupi kesalahan ayahnya. Ia melarikan diri, berganti nama belakang, membentuk ulang hidupnya, dan sekarang masa lalu itu kembali saat semuanya mulai stabil. Di kamar kerja studio, malamnya Ronan mendapati Lara duduk sendirian. Foto itu ada di mejanya, wajahnya pucat, matanya merah. "Lara?" tanyanya, mendekat hati-hati. aku tidak bisa bernapas," bisiknya. "Aku pikir semua ini sudah berakhir." Ronan menatapnya. Ia tahu ini bukan saatnya bertanya. Ia hanya duduk di sampingnya, diam, menyentuh punggungnya dengan lembut. Setelah beberapa saat, Lara akhirnya berkata, "Kau tahu, aku juga punya masa lalu. Tapi aku tidak memberitahumu. Dan sekarang aku takut itu akan menghancurkan semua yang sudah aku bangun." Ronan menjawab, suaranya rendah dan tegas. "Kalau kau percaya aku, mari kita hadapi ini bersama."
Kau tidak harus lari lagi. Malam itu, untuk pertama kalinya, Lara menangis, bukan karena lemah, tapi karena merasa cukup aman untuk melakukannya. Berlangganan saluran ini dan tekan ikon lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru di bagian selanjutnya.